Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang gaya antar molekul. Sebelumnya, kita telah belajar terkait ikatan dan bentuk molekul. Nah, ikatan itu berarti dia terjadi interaksi antar atomnya. Nah, kalau ini, yang materi yang akan kita pelajari ini adalah antar molekul. Jadi, tidak intra atomnya saja, tetapi dia sudah antar molekul satu dengan molekul yang lainnya. Nah, terjadi gaya apa saja? Nah, yang ingin Wangun bahas yaitu terkait gaya antar molekul itu, yaitu yang pertama gaya van der Waals. Dan yang kedua adalah ikatan hidrogen. Nanti gaya van der Waals juga dibagi menjadi beberapa gaya. Nah, gaya van der Waals ini nanti dibagi menjadi gaya London, gaya dipol terimbas, dan gaya dipol-dipol. Nah, kesemuanya gaya van der Waals ini dia menitik beratkan pada gaya tarik-menarik antar molekul kovalen. Jadinya yang mengalami ikatan kovalen. Seperti itu. Nah, sekarang yang kita pelajari terkait gaya van der Waals yang pertama adalah gaya London. Nah, gaya London. Gaya London ini juga disebut gaya dispersi. Nah, gaya London ini merupakan gaya tarik-menarik antara molekul non-polar. Jadinya gaya tarik-menarik antara molekul non-polar. Non-polar dengan non-polar. Seperti itu ya. Nah, misalkan contoh dari molekul non-polar yaitu Br2. Nah, di sini contohnya ya. Nah, Br2 di sini ada dipol negatif dengan negatif awalnya. Mengapa dipol negatif dengan dipol negatif? Karena Br berada di sebelah kiri, maka memiliki sifat elektronegatif. Nah, sama kan? Karena dia terdiri dari dua atom yang sama, Br, satunya ini juga Br. Nah, yang ini juga sama, yaitu Br dan Br, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau dia sama seperti itu kan tidak dapat mengalami interaksi. Nah, maka harus ada yang berubah atau ada yang terkutupkan, yaitu salah satu dari atom Br itu harus ada yang berubah menjadi kutub positif, seperti itu. Nah, maka akan berubahlah menjadi yang sebelahnya ini. Jadi, salah satunya akan berubah menjadi kutub positif, yaitu yang sebelah sini ya. Oke ya. Ini menjadi kutub positif. Nah, demikian juga berarti yang molekul Br sebelahnya, yang sebelah kanan juga harus menyesuaikan. Karena yang sini adalah membentuk kutub positif, maka yang molekul Br yang sebelah kanan juga harus menyesuaikan. Yaitu berarti yang sini berkutub negatif dan lawannya berarti berkutub positif. Seperti itu ya. Oke. Nah, karena sudah berubah kutubnya, berarti kutub yang positif akan berinteraksi dengan kutub yang negatif. Maka akan terbentuklah yang disebut gaya. Nah, gaya apa? Gaya London. Seperti itu. Yang awalnya dia tidak terkutub, dia harus ada salah satu yang terkutupkan. Berbeda seperti itu biar dia terjadi interaksi seperti itu ya. Maka dari itu gaya London ini terdiri dari molekul nonpolar dengan nonpolar, jadinya seperti itu. Nah,
bagaimana dengan gaya van der Waals yang lainnya? Nah, yang gaya van der Waals lainnya yaitu gaya dipol terimbas. Nah, artinya gaya dipol terimbas itu apa? Berarti dia terdiri dari molekul polar. Nah, contohnya molekul polar berarti H2O dan satunya adalah non polar yaitu O2. Nah, O2 sama seperti yang pembahasan terdahulu ya. Karena dia sama dan O itu terletak di sebelah kiri di dalam SPU kan ya, berarti dia sifat elektronegatifannya lebih besar, maka dia terkutupkan menjadi dipol negatif, ini juga dipol negatif. Seperti itu. Nah, karena dipolnya itu sama. Nah, yang satunya adalah yang polar. Nah, yang polar itu adalah molekul air. Nah, molekul air di sana dia sudah terkutupkan, sudah ada yang berbeda. Yang O berarti dia cenderung membentuk dipol negatif, yang O ya. Kemudian yang H cenderung membentuk dipol positif. Seperti itu kalau yang polar. Sehingga yang mulanya O2 itu sama-sama dipolnya negatif dan negatif, dia terpengaruhi atau terimbas oleh molekul polar, molekul air. Nah, jika yang dekat dengan O, nah O kan dia dipolnya negatif, maka yang awalnya dia berupa dipol negatif, dia akan berubah menjadi dipol positif, menyesuaikan dipolnya dari O. O kan negatif, jadinya dia akan menarik yang lawannya, yaitu yang dipol positif. Jadinya dia berubah itu, yang dipolnya negatif, mulanya berubah menjadi dipol positif, yang O yang sebelah kanan, karena dia tertarik atau terimbas oleh atom O. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah gaya dipol-dipol. Nah, gaya dipol-dipol di sini berarti dia terdiri dari molekul polar. Jadi sesama molekul polar seperti itu. Nah, sesama molekul polar misalkan adalah molekul HCl. Nah, molekul HCl ini terdiri dari dipol positif yaitu H-nya dan dipol negatif yaitu Cl-nya. Nah, H kan di sebelah kiri dari SPU. Nah, sedangkan Cl sebelah kanan dari SPU, maka Cl akan bersifat lebih elektronegatif. Maka dipolnya adalah dipol negatif, sedangkan H adalah dipol positif. Karena sudah adanya dipol-dipol, nah, yang satunya juga molekul H. Nah, molekul H juga, yang molekul HCl juga maksud saya. Nah, yang H itu dipol positif, yang Cl juga dipol negatif. Nah, karena itu bagaimana interaksi antara senyawa HCl dengan HCl? Nah, ya sudah, berarti yang kutub negatif dari molekul HCl kan C. Yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan berarti dia kutub positifnya yang akan bereaksi karena negatif akan bertemu dengan yang positif. Seperti itu akan berinteraksi dengan yang positif, maka Cl yang sebelah kiri akan berinteraksi dengan H yang sebelah kanan. Nah, inilah yang disebut dengan gaya dipol-dipol karena dia sudah terpolarkan satu senyawa dengan senyawa yang lainnya. Bu, semisal itu hanya Bu yang saya mau interaksikan dengan senyawa HCl yang lain. Apa boleh? Boleh. Nah, untuk yang H ini kan dipolnya dipol. Nah, ya. Yang H ini adalah dipol positif. Sedangkan yang Cl kan tadi dipol negatif karena sifat keelektronegatifan Cl lebih besar. Nah, berarti
H di sini akan berinteraksi dengan apa? Nah, H di sini akan berinteraksi dengan atom Cl pada molekul HCl yang lainnya. Seperti itu. Kenapa demikian? Karena H kan dipolnya negatif. Nah, maka akan mencari yang H dipolnya positif, maka akan mencari dipol yang negatif. Dipol negatif itu dimiliki oleh Cl, maka dia akan berinteraksi dengan Cl pada molekul yang lainnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen di sini itu merupakan gaya tarik-menarik antara atom hidrogen dari suatu molekul dengan molekul yang lain yang memiliki elektronegatif yang sangat tinggi. Jadi molekul lainnya itu harus memiliki atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi seperti F, O, dan N. Nah, maka biasanya Bu Anggun menyingkatnya adalah seperti ini. Jika H ketemu apa? NOV. Nah, N, O, dan V. Seperti itu ya. Itu akan terbentuk ikatan hidrogen. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan gaya van der Waals yang terdahulu, ikatan hidrogen ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan gaya van der Waals yang sudah kita bahas sebelumnya. Seperti itu. Nah, kira-kira ikatan hidrogen ini terjadi antara molekul apa? Nah, misalkan di sini saya contohkan NH3 dan H2O. Nah, NH3 di sana N dia kan lebih elektronegatif dibandingkan H, maka dia membentuk dipol negatif. Yang H akan membentuk dipol positif. Seperti itu ya. Nah, tadi molekul yang berinteraksi adalah NH3 dengan H2O. Nah, NH3 sudah ya, H2O-nya sekarang. H2O, O dan H lebih elektronegatif yang O, maka O akan membentuk elektronegatif sehingga dia akan membentuk dipol negatif. Sedangkan H dia akan membentuk dipol positif. Nah, apakah terjadi gaya van der Waals atau ikatan hidrogen? Nah, kita kembali tadi penjelasan Bu Anggun bahwasanya ikatan hidrogen akan terbentuk jika suatu molekul itu memiliki atom H yang ketemu N, O, dan B. Seperti itu ya. Nah, di sini kan ada atom H. Nah, atom H ini ternyata NH3 memiliki atom N kan ya. Nah, maka akan terjadi interaksi antara H dan N. Nah, maka akan terjadi yang namanya ikatan hidrogen karena interaksinya antara H dan antara atom N pada molekul yang berbeda ya. Oke ya. Nah, untuk yang lainnya nanti banyak. Nah, misalkan untuk H2 air dengan H2 yang lainnya boleh, Bu. Boleh. Nah, di sini kan ada atom hidrogen dan ada atom O juga. Nah, misalkan yang sebelah kiri ini yang berinteraksi adalah atom oksigennya, berarti yang sebelah kanan yang hidrogennya. Maka karena hidrogen ketemu dengan oksigen, nah maka akan terbentuk ikatan hidrogen. Gitu ya anak-anak ya, mudah sekali ya. Oke, saya akhiri ya.
Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.